Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Nah, di video kali ini saya masih akan menjelaskan seperti pada video sebelumnya, yaitu tentang pembahasan soal KSM Biologi tahun 2020. Oke, for your information saja, untuk video kali ini adalah video terakhir tentang pembahasan soal KSM Biologi tahun 2020. Artinya, di sini nanti saya akan menjelaskan sampai soal terakhir. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, agar menyingkat waktu, sekarang langsung saja kita mulai dari nomor soal 29. Status nasab seseorang sangatlah penting untuk diketahui dalam agama Islam. Ini berhubungan dengan penentuan masalah hukum waris, wali pernikahan, kafa'ah suami terhadap istri dalam pernikahan, dan juga masalah wakaf. Siapakah yang menjadi wali nikah individu U jika individu O meninggal? Oke, di sini katanya individu U. Maaf. Ini kayaknya ada yang salah ya. Kalau wali nikah itu yang menjadi wali nikah itu kan walinya si perempuan ya. Nah, kalau U ini biasanya kalau kota itu lambangnya laki-laki. Nah, berarti di sini saya ganti saja. U ini adalah perempuan ya, biar kalian juga tidak bingung nantinya. Oke, di sini adalah pengantin perempuannya. Nah, dikatakan di sini individu O meninggal. Oh, berarti si ayahnya. Nah, berarti kalau ayahnya meninggal, maka siapakah yang menjadi wali nikahnya? Oke, berarti kita membahas tentang wali nikah. Wali nikah ini sebenarnya tidak dibahas dalam ilmu biologi ya, tapi karena di sini disuruh membahas tentang wali nikah, maka kita karena memang ini yang namanya integrasi dengan agama Islam ya, dan nasab seseorang itu ternyata berhubungan sekali dengan agama Islam, terutama dengan wali nikahnya. Karena wali nikah itu ada aturannya. Kalau misalnya tidak ada si A, maka harus diganti si B. Kalau tidak ada si B, maka harus diganti si C. Itu ada aturan yang mutlak dalam agama Islam. Jadi tidak bisa sembarangan saja. Oke, ya. Oke, untuk wali nikah yang pertama itu adalah ayah. Ayah di sini siapa? O, ya. Karena O-nya meninggal, maka bisa digantikan dengan kakek. Kakeknya di sini siapa? I, ya. I. Kemudian, nah, kalau si kakek ini juga meninggal, maka nantinya akan digantikan oleh saudara laki-laki sekandung. Kalau sekandung itu berarti seayah dan seibu. Berarti kalau di sini tidak ada ya, karena V ini dia perempuan. Perempuan tidak bisa menjadi wali nikah. Kemudian kalau saudara lelaki sekandungnya tidak ada, maka bisa digantikan dengan saudara laki-laki seayah. Seayah saja ya. Kemudian, kalau tidak ada saudara laki-laki seayah, maka bisa digantikan dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ya. Berarti anaknya ini ya. Kalau tidak ada juga, maka digantikan dengan anak laki-laki dari saudara seayah. Jadi di sini anak laki-laki dari saudara seayah. Kemudian kalau tidak ada juga, maka digantikan oleh paman sekandung. Paman sekandung. Kalau tidak ada juga, maka digantikan dengan paman seayah. Kalau tidak ada juga, maka digantikan dengan anak laki-laki dari paman sekandung. Jadi anaknya paman ini ya. Nah, kalau tidak ada juga, maka digantikan dengan anak laki-laki dari paman seayah. Kalau sudah tidak ada juga, maka yang terakhir adalah wali hakim. Oke ya. Nah,
Ini adalah urutan dari wali nikah. Jadi mulai dari ayah sampai ke wali hakim. Ini harus tahu kalau misalnya ayah tidak ada maka digantikan dengan kakek. Kakek tidak ada digantikan dengan selanjutnya ini. Kalau tidak ada semuanya maka digantikan oleh wali hakim. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita langsung lihat opsi jawabannya. Siapakah yang menjadi wali nikah individu O jika individu O meninggal? Nah, di sini A, individu I ini siapa? I ini adalah... Oke, maaf, di sini ada kekeliruan. Kalau kakek I ini adalah kakek dari ibu. Segala keluarga yang dari ibu itu tidak bisa menjadi wali nikah. Jadi, untuk yang I ini bukan wali nikah. Karena apa? Karena ini dilihat ini dari si ibu. Kalau kakek dari ibu tidak bisa menjadi wali nikah, ya. Oke, berarti untuk yang A salah. Kemudian yang B, individu G. Dilihat di sini, individu G, ini nasabnya adalah dari ibu. Lagi-lagi dari ibu. Kalau keluarga ibu tidak bisa menjadi wali nikah, ya. Kemudian yang C, wali hakim. Wali hakim, oke. Ketika sudah tidak ada semuanya ini, maka yang bisa menjadi wali nikah adalah wali hakim. Kemungkinan ini jawabannya yang benar. Tapi kita lihat dulu yang D. Tidak ada jawaban yang benar. Dilihat di sini. Di sini ada wali hakim. Wali hakim itu urutan terakhir dari wali nikah, ya. Kalau di sini ada wali hakim berarti jawabannya wali hakim, bukan tidak ada yang benar. Jadi untuk yang nomor 29 jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 30. Salah satu kekuasaan Allah adalah menentukan jenis kelamin manusia melalui perantara sperma saat proses fertilisasi. Surat Quran An-Najm ayat 45-46. Ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa jenis kelamin ditentukan oleh kromosom X dan Y, di mana laki-laki memiliki kromosom XY, sedangkan perempuan memiliki kromosom XX. Pada beberapa kasus, terdapat kejadian di mana bayi hanya memiliki kromosom X tanpa Y, dikenal dengan istilah sindrom Turner, dengan berbagai ketidaksempurnaannya. Semua pernyataan berikut benar mengenai sindrom Turner, kecuali, oke, sekarang kita membahas tentang salah satu kelainan ya dari kromosom, yaitu ada yang namanya sindrom Turner. Sindrom Turner ini kelainan di mana dia itu untuk kromosom X-nya hanya mempunyai satu kromosom saja, yaitu X, ya. Kalau biasanya dituliskan pada materi genetik, kalau biasanya dituliskan sindrom Turner ini hanya mempunyai kromosom X0 atau X0, ya. Jadi hanya mempunyai satu kromosom X saja pada kromosom seksnya. Nah, padahal seharusnya yang namanya laki-laki kromosom X-nya itu adalah XY, kalau misalnya perempuan itu adalah XX. Tapi kalau untuk sindrom Turner dia hanya mempunyai satu kromosom seks saja, ya, yaitu kromosom X. Nah, kenapa dia itu bisa terjadi seperti ini? Ternyata sindrom Turner ini bisa terjadi karena adanya peristiwa gagal berpisah. Gagal berpisah pada saat apa? Pada saat pembentukan zigot, awal zigot, ya, yaitu pembelahan, pada saat pembelahan dan lain sebagainya. Itu dia mengalami gagal berpisah. Nah, gagal berpisah itu ada dua kemungkinan, ya kan? Karena di sini kromosomnya itu ada dua, X dan X, maka untuk peristiwa gagal berpisah, kemungkinan yang pertama itu adalah ketika kemungkinan yang pertama itu dia mendapatkan dua sel, mendapatkan dua kromosom gitu ya, mendapatkan dua kromosom. Sedangkan untuk yang satunya tidak mendapatkan kromosom sama sekali, tidak mendapatkan kromosom. Nah, kalau mendapatkan dua kromosom, ini ini misalnya dari si ibu gitu ya. Misalnya dari si ibu gagal berpisah, yang satu mendapatkan dua kromosom dari si ibu. Si ibu kan XX. Kemudian mendapatkan satu lagi dari si ayah, entah itu X, entah itu Y. Nah, kalau gagal berpisah dan mendapatkan dua kromosom, maka dia nanti kromosomnya akan mengalami trisomi. Jadi ada 3 kromosom dalam
kromosom seksnya ya. Nah, sedangkan untuk yang tidak mendapatkan kromosom ini berarti dia 0, tidak mendapatkan kromosom dari ibu. Nah, dia hanya bisa mendapatkan kromosom dari si ayah, hanya satu dari si ayah, entah itu X atau Y. Nah, yang demikian disebut monosomi. Jadi dia hanya punya satu kromosom seks saja. Nah, untuk sindrom Turner, karena dia hanya mempunyai satu kromosom X saja, maka dia termasuk monosomi, gitu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut membaca opsi jawabannya. Semua pernyataan berikut benar mengenai sindrom Turner kecuali untuk yang A, zigot dengan sindrom Turner dihasilkan ketika sperma yang tidak memiliki kromosom Y membuahi sel telur normal. Jadi kalau untuk yang A itu gini, si spermanya berarti dari ayah itu dia tidak mempunyai kromosom Y. Kalau dia tidak mempunyai kromosom Y, dia masih punya kromosom X ya. Kemudian dia membuahi sel telur dengan berarti si ibu ya. Sel telurnya normal, jadi XX. Nah, kalau sudah seperti ini bisa nih, ini bisa diberikan, kemudian ini juga bisa diberikan. Nah, kalau X dan X ketemu XX. Kalau ada dua kromosom, berarti apakah dia itu merupakan sindrom Turner? Bukan, berarti ini bukan sindrom Turner. Kemudian untuk yang B, zigot dengan sindrom Turner dihasilkan ketika sperma normal berarti dari ayah ya, ada X dan juga Y yang membawa kromosom X, membuahi sel telur yang tidak memiliki kromosom X. Berarti katanya di sini ini yang dapat dari ayah itu X-nya ya. Kemudian dari ibunya tidak memiliki kromosom X. Berarti dia nanti 0 dapat dari sini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kromosom seksnya X0 atau X dari ayah saja. Berarti ini termasuk sindrom Turner. Oke, untuk yang C, selama proses meiosis, peristiwa gagal berpisah terjadi memproduksi salah satu gamet yang berperan dalam pembentukan gamet dengan sindrom Turner. Oke, gimana ini ya? Selama proses meiosis, peristiwa gagal berpisah terjadi. Oke, berarti gagal berpisah terjadi memproduksi salah satu gamet yang berperan dalam pembentukan gamet dengan sindrom Turner. Oh, berarti pada saat gagal berpisah ini dia tidak mendapatkan kromosom, makanya dia bisa membentuk gamet dengan sindrom Turner. Oke, berarti ini benar ya untuk yang C. Kemudian yang D, terbentuk badan bar pada zigot dengan sindrom Turner. Oke, badan bar ini apa? Jadi yang namanya badan bar itu adalah sebuah sel di mana kromosom X-nya itu tidak aktif. Kalau dia tidak aktif, berarti apakah dia bisa diturunkan ke keturunannya? Tidak bisa. Berarti kalau untuk yang nomor D ini juga sama bisa terjadi sindrom Turner. Karena apa? Karena di sini misalnya ya D ini ya terbentuk badan bar. Di sini ada laki-laki dan juga ada perempuan nih. Nah, laki-lakinya misalnya XY ya, kemudian perempuannya XX. Nah, ternyata yang laki-lakinya ini membawa X ya, kemudian yang perempuan ini membawa badan bar. Nah, badan bar itu adalah kromosom X yang tidak aktif. Kalau tidak aktif berarti dia tidak bisa diekspresikan. Jadi X dan X yang tidak aktif ini akan menghasilkan kromosom X0. Hanya satu kromosom dari si ayah saja. Kalau dari si ibunya dia tidak aktif. Oh ya, untuk informasi saja ya, sindrom Turner ini hanya ada pada perempuan, jadi tidak pada laki-laki. Jadi sindrom Turner itu harusnya XX. Nah, kemudian X-nya ini dia 0. Dia tidak ada X yang satunya, jadi dia hanya punya satu X saja ya. Jadi sindrom Turner itu hanya terjadi pada perempuan, bukan laki-laki. Oke, dari sini berarti sudah jelas ya. Semua benar kecuali yang A ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 31. Sholat tahajud memiliki keistimewaan, baik dilihat dari sudut pandang agama maupun medis. Sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindari penyakit. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut adalah zat-zat yang berperan saat kita melakukan tahajud. Ada 8 zat ya, yang nanti akan kita bahas satu persatu.
Peningkatan sekresi zat tersebut apabila sholat tahajud dilakukan rutin terjadi pada nomor. Oke, berarti kalau sholat tahajud di sini dikatakan bahwa sholat tahajud itu bisa menghapus dosa, mendatangkan ketenangan dan juga menghindari penyakit. Nah, kalau dalam bahasan biologi, berarti kita yang bisa menganalisisnya adalah mendatangkan ketenangan dan menghindari penyakit. Ya, kalau menghapus dosa itu urusan Tuhan ya. Tapi kalau yang bisa kita pelajari adalah kenapa kok tahajud itu bisa mendatangkan ketenangan dan juga menghindari penyakit. Apakah ada hubungannya dengan zat-zat yang berperan ini? Mari kita analisis satu persatu ya. Di sini ada 8 zat ya. Ada 8 zat, ada kelenjar dan juga hormon-hormon. Yang lainnya hormon-hormon. Yang nomor 1 itu kelenjar sendiri. 8 zat ya, oke. Mulai dari yang pertama, kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini ada di bagian pusat otak. Fungsinya untuk apa? Untuk menyokong sel syaraf, kemudian untuk mengatur irama sirkadian, karena dia kelenjar pineal ini nantinya akan mensekresikan hormon melatonin ya. Kemudian juga dia bisa mengendalikan siklus haid. Oke, nah karena tadi fungsinya salah satunya adalah menyokong sel syaraf ya. Menyokong sel syaraf berarti ada hubungannya dengan mendatangkan ketenangan. Karena apa? Karena ketenangan itu kan mulai dari sarafnya dulu ya. Kalau misalnya sarafnya itu bagus, maka hidupnya bisa tenang. Tapi kalau sudah sarafnya itu tidak bagus, tidak bekerja dengan bagus, maka hidupnya tidak akan tenang gitu ya. Ini salah satu fungsi dari kelenjar pineal. Tadi apalagi mengatur irama sirkadian. Mengatur irama sirkadian. Irama sirkadian itu berarti jam tidur ya. Kalau misalnya jam tidurnya itu teratur, bagus, maka nanti hidupnya juga akan tenang dan juga akan terhindar dari penyakit-penyakit ya. Karena apa? Karena tidurnya teratur, istirahatnya teratur. Tapi kalau misalnya irama sirkadian atau tidurnya itu tidak teratur, maka nanti akan membahayakan. Nanti akan ada penyakit-penyakit yang datang dari situ ya. Kemudian yang ketiga, mengendalikan siklus haid. Mengendalikan siklus haid. Itu dia fungsi dari kelenjar pineal. Kemudian yang kedua, ada hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini adalah senyawa kimia yang biasanya berperan dalam perasaan bahagia. Jadi dia membawa perasaan bahagia ya. Nah, kalau bisa membawa perasaan bahagia, sudah pasti dia bisa mendatangkan ketenangan. Dan perasaan bahagia itu juga akan bisa menghindari dari segala macam penyakit. Oke ya, berarti ini langsung saja ya kita analisis. Untuk yang pertama, iya dia bisa, zat ini bisa berperan penting pada saat melakukan tahajud. Yang kedua ini juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah melatonin. Nah, melatonin sudah saya singgung tadi. Melatonin itu adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar pineal. Fungsinya untuk apa? Dia itu fungsinya untuk mengatur irama sirkadian atau jam tidurnya kita gitu ya. Melatonin fungsinya untuk mengatur irama sirkadian atau jam tidur kita. Kalau misalnya jam tidur kita penyakit, sudah pasti nantinya akan tenang ya. Perasaan kita akan tenang. Kemudian juga terhindar dari penyakit-penyakit. Karena apa? Waktunya tidur ya tidur ya. Waktunya istirahat ya istirahat gitu. Oke, berarti yang nomor 3 ini juga berperan penting ya. Kemudian yang nomor 4 ada dopamin. Apa itu dopamin? Jadi dopamin itu fungsinya adalah untuk mempengaruhi emosi positif kita gitu ya. Jadi saya tulis di sini mempengaruhi emosi positif. Kalau yang namanya emosi positif berarti dia menandakan perasaan yang bahagia. Kalau kita merasa bahagia, maka hidup kita tenang dan juga akan terhindar dari penyakit ya. Nah, berarti yang nomor 4 ini juga bisa berpengaruh terhadap tahajud. Kemudian yang nomor 5 ada epinefrin. Nah, epinefrin ini adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Nah, kalau kalian masih ingat ya, kelenjar adrenal itu apa? Kelenjar yang nantinya akan mensekresikan hormon yang mempengaruhi
Iya, mempengaruhi emosi kita. Jadi kalau misalnya dopamin itu dia bisa mempengaruhi emosi yang positif, kalau epinefrin sebenarnya dia bisa mempengaruhi perasaan-perasaan yang kurang positif. Karena apa? Dengan adanya hormon epinefrin ini nantinya denyut jantungnya itu akan bergerak lebih cepat ya. Kalau misalnya dia bisa bergerak lebih cepat, apakah bisa mendatangkan ketenangan pada tubuh kita? Iya, tidak ya. Jadi kalau epinefrin ini dia bisa mempengaruhi perasaan yang kurang positif ya, perasaan negatif ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian juga misalnya gini, epinefrin ini biasanya juga dikeluarkan pada saat kita tertekan ya, kemudian kita takut, karena kan dia termasuk ke dalam hormon adrenal ya. Kalau adrenalin itu biasanya apa? Biasanya dikeluarkan ketika kita stres, ketika kita lagi tertekan, atau ketika kita lagi takut gitu ya. Kemudian juga pada saat keadaan berbahaya dan lain sebagainya ya. Nah, nanti akan berpengaruh pada jantung kita. Jantungnya akan berdetak lebih cepat. Kalau misalnya kita tertekan, takut, atau pada saat keadaan berbahaya, itu kan pasti denyut jantungnya kita kan pasti berdenyut lebih kencang gitu ya. Oke, berarti kalau dilihat dari fungsinya ini, epinefrin bukan termasuk zat yang bisa mendatangkan ketenangan atau menghindari penyakit. Kemudian yang nomor 6, endorfin. Endorfin. Nah, endorfin ini sangat terkenal ya. Karena apa? Karena endorfin ini biasanya disebut sebagai hormon penghilang rasa sakit ya. Jadi dia bisa menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit. Nah, kalau dia bisa menghilangkan rasa sakit, berarti dia juga mempengaruhi perasaan yang positif. Mempengaruhi perasaan positif. Kebalikan dari epinefrin ya. Oke. Jadi kalau menurut fungsinya ini, endorfin juga termasuk zat yang bisa mendatangkan ketenangan dan juga menghindari penyakit. Jadi dia bisa membantu pada saat tahajud. Kemudian untuk yang nomor 7, asetilkolin. Asetilkolin. Nah, masih ingat nggak asetilkolin? Iya, asetilkolin itu kan berfungsi pada kontraksi otot ya, kontraksi otot. Kalau kontraksi otot, berarti dia itu bisa mendatangkan ketenangan dan juga menghindari penyakit atau tidak? Sebenarnya bisa, tapi tidak berhubungan langsung. Karena apa? Karena asetilkolin ini dia ada ketika adanya kontraksi otot ya. Oke, jadi kalau ini 50-50 ya. Atau kalau mau jawaban jelas yang nomor 7 ini bukan termasuk ya. Karena apa? Karena asetilkolin itu fungsinya pada saat kontraksi otot ya. Oke, kemudian sekarang nomor 8. Nomor 8 adalah vasopressin. Nah, vasopressin ini dia itu fungsinya untuk mempengaruhi atau mengatur frekuensi dan juga jumlah urin gitu ya. Jadi kalau vasopressin ini termasuk hormon yang mengatur sistem ekskresi atau pada sistem urinaria ya. Jadi kalau saya tulis di sini vasopressin fungsinya untuk mengatur frekuensi dan jumlah urin yang diekskresikan gitu ya. Diekskresikan. Oke. Nah, kalau begitu vasopressin ini dia bisa mendatangkan ketenangan dan juga menghindari penyakit atau tidak? Sebenarnya kalau dipikir-pikir juga bisa. Cuman kalau untuk lebih jelasnya, dia tidak berhubungan langsung dengan adanya dengan dia bisa mendatangkan ketenangan dan juga menghindari penyakit ya. Jadi nomor 8 langsung saja saya tulis tidak bisa. Nah, jadi yang bisa itu adalah 1, 2, 3, 4 dan juga 6 ya. 1, 2, 3, 4, 6. Yang tidak bisa adalah 5, 7, 8. Jadi kalau misalnya ada pilihan seperti ini, langsung seleksi yang tidak ada dulu ya. Kita lihat yang ini 5, ini tidak ada, berarti sudah pasti salah. 5 juga tidak ada, sudah pasti salah. 7 juga nggak ada, ini 7 juga nggak ada, 8 juga nggak ada. 4, 6, 8. 6 masih bisa, 8 tidak bisa. Berarti jawaban yang nomor 31 adalah yang A. 1, 2, 3, dan 4. Oke, bisa dipahami ya?
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 32 yang merupakan ini juga merupakan soal terakhir ya. Soal terakhir dari soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2020 yang saya punya ya. Kalau misalnya ada yang punya lagi bisa di-sharing dan nanti insya Allah akan saya bahas juga ya. Oke, sekarang soal nomor 32. Manusia merupakan makhluk yang diberikan karunia untuk mengelola alam untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, seringkali manusia melakukan kerusakan di muka bumi saat mereka melakukan pengelolaan alam sebagaimana telah digambarkan pada surat Ar-Rum ayat 41. Kerusakan yang paling mudah dilihat adalah pencemaran oleh berbagai senyawa seperti logam berat, air raksa, tembaga, seng, dan sebagainya. Ayat tersebut juga menyatakan bahwa kerusakan ini akan dirasakan oleh makhluk hidup melalui interaksi antar mereka. Berdasarkan pengetahuan Anda akan biologi, bagaimana pencemaran ini akan mempengaruhi interaksi antar makhluk hidup sebagai contoh jaring-jaring makanan. Oke, berarti kita langsung saja membahas tentang jaring makanan ya. Jaring-jaring makanan berarti ini dimakan ini dimakan ini dimakan ini. Nah, itu jaring-jaring makanan ya. Oke, untuk jaring-jaring makanan yang akan kita buat itu harus kita contek dulu sebenarnya ya. Harus kita lihat dulu opsi jawabannya. Di opsi jawabannya ini dia ada plankton, ada plankton. Kalau misalnya plankton berarti dia ada pada produsen pada tingkat laut ya, yang hidup di laut. Berarti jaring-jaring makanan yang kita buat ini adalah jaring-jaring makanan di ekosistem perairan ya. Mulai dari apa? Yang pertama adalah plankton. Plankton itu adalah produsen pada ekosistem perairan. Nah, plankton itu dia bisa plankton itu dia bisa dimakan oleh ikan kecil atau ikan herbivora yang dia itu bisa memakan tumbuhan ya. Kemudian ikan kecil nantinya akan dimakan oleh ikan besar. Nah, ikan besar ini nantinya akan bisa dimakan oleh manusia ya. Nah, makanya kalau misalnya jaring-jaring makanan ini, plankton, ikan kecil, ikan besar, dia itu terkontaminasi atau terjadi pencemaran oleh berbagai senyawa logam berat, itu juga akan berpengaruh pada kesehatan manusia. Jadi makanya kalau misalnya lingkungannya itu tercemar, maka manusia juga harus hati-hati untuk memakannya ya. Dari jaring-jaring makanan ini kita bisa melihat tingkat trofiknya. Tingkat trofik itu dimulai dari yang pertama, itu adalah tingkat trofik yang pertama. Tingkat trofik pertama. Jadi, tingkat trofik itu berhubungan sama energi ya. Untuk plankton, ikan kecil, ikan besar, dan juga manusia, itu lebih banyak energinya adalah pada plankton. Karena apa? Karena plankton ini adalah produsen. Kalau produsen berarti energinya paling besar ya. Kemudian, nanti energinya plankton ini akan diambil oleh ikan kecil yang mengkonsumsi plankton. Nah, karena itu ikan kecil itu disebut dengan tingkat trofik kedua. Nah, selanjutnya ikan besar, dia memakan ikan kecil, dia memakan energi dari ikan kecil, makanya disebut dengan tingkat trofik ketiga. Dan manusia berarti tingkat trofik keempat. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut membaca opsi jawabannya. Berdasarkan pengetahuan Anda akan biologi, bagaimana pencemaran ini akan mempengaruhi interaksi antar makhluk hidup? Sebagai contoh jaring-jaring makanan, untuk yang A, unsur Hg akan terakumulasi di seluruh tingkat trofik. Hg ini adalah air raksa ya, salah satu contoh dari logam berat. Katanya, unsur Hg akan terakumulasi di seluruh tingkat trofik. Di seluruh tingkat trofik dia akan terakumulasi. Kalau terakumulasi di sini tidak ada paling banyak dan juga paling sedikit, berarti otomatis semuanya katanya sama. Nah, apakah sama? Tidak mungkin sama. Karena apa? Biasanya yang paling besar terakumulasi untuk pencemarannya itu adalah pada tingkatan trofik yang pertama ya. Oke, berarti yang nomor A, yang pilihan jawaban A salah. Kemudian yang B, unsur Hg akan terakumulasi paling banyak pada ikan daripada plankton. Kita lihat di sini, ikan itu tingkat trofik kedua, kalau plankton tingkat trofik pertama. Seharusnya yang paling banyak itu ada pada tingkat trofik pertama, bukan pada tingkat trofik kedua. Berarti untuk yang B salah.
Nah, kemudian yang C, unsur Hg akan terakumulasi paling banyak pada tingkat trofik paling tinggi. Tingkat trofik paling tinggi itu yang mana? Yang tingkat trofik pertama atau yang keempat? Iya, yang keempat, paling tinggi itu keempat. Berarti katanya di sini unsur Hg paling banyak itu pada manusia, benar atau tidak? Salah, karena apa? Karena unsur Hg, kalau misalnya ada pencemaran, yang pertama kali mendapatkan pencemaran itu adalah tingkat trofik pertama, bukan tingkat trofik kedua atau seterusnya ya. Berarti yang C juga salah. Kemudian yang D, unsur Hg akan terakumulasi paling banyak pada plankton sebagai produsen primer. Benar atau salah? Iya, benar. Karena apa? Plankton ini tingkat trofiknya pertama, makanya kalau misalnya ada pencemaran langsung tertangkap oleh si plankton ini ya. Jadi jawaban yang nomor 32 adalah D. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tulisan, atau salah penjelasan. Kalau misalnya masih ada yang belum paham atau kurang paham, bisa langsung bertanya ke kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab ya. Walaupun tidak secara langsung, tapi insya Allah akan saya jawab. Dan untuk yang bisa menjawab, sebelum saya menjawab juga bisa menjawab ya. Teman-teman lain yang sudah tahu jawabannya, sebelum saya jawab juga bisa menjawab. Karena di sini kita semua berdiskusi bersama, bukan hanya saya yang mengajar kalian atau kalian yang belajar ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.